Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvira Anggreni Ciptaning Tias, NIM 225312672 akan mempresentasikan pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya mengenai karya hasil refleksi pengalaman selama melakukan PPL 1 di sekolah. Di sini ada 6 hal yang akan ditampilkan dalam paparan. Yang pertama ada desain hasil assessment, yang kedua ada hasil assessment profil peserta didik yang ditangani, yang ketiga ada RPP yang dibuat guna memfasilitasi pembelajaran dengan dikaitkan karakteristik khas peserta didik, yang keempat ada output yang terjadi di lapangan, yang kelima hal yang dipelajari dari rangkaian proses ini, yang keenam tips yang dapat diberikan kepada masyarakat luas jika berhadapan dengan peserta didik yang memiliki karakteristik tersebut atau yang pernah Anda pelajari. Untuk yang pertama, desain assessment. Yang pertama akan menyusun panduan profiling peserta didik, kemudian melakukan profiling peserta didik, dilanjutkan dengan analisis hasil profiling, kemudian menentukan tujuan pembelajaran, menentukan rencana assessment, dilanjutkan dengan menyusun RPP, melaksanakan praktik pembelajaran, melaksanakan praktik assessment, dilanjutkan dengan analisis hasil assessment, evaluasi dan refleksi, dan yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Selanjutnya, untuk hasil asesmen profil peserta didik yang ditangani. Untuk jumlah peserta didik kelas 4 ada 28 peserta didik. Untuk kemampuan kognitifnya, peserta didik beragam, ada yang kemampuannya low, medium, dan high. Untuk status sosial, peserta didik berasal dari daerah yang berbeda-beda, latar belakang, sosial, ekonomi, dan agama, atau kepercayaan. Untuk minat belajar, ada peserta didik yang memiliki minat belajar tinggi, ada pula yang minat belajarnya rendah. Untuk gaya belajar yang memiliki peserta didik berbeda-beda, ada audio, visual, dan kinestetik. Untuk selanjutnya, perkembangan moral. Sebagai peserta didik dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Untuk perkembangan motorik kasar sudah baik. Peserta didik dapat berjalan lari dan melompat. Untuk perkembangan emosi, sebagai peserta didik memiliki emosi yang stabil, namun ada beberapa anak yang temperamen dan mudah marah. Selanjutnya, untuk RPP yang dibuat guna memfasilitasi pembelajaran dengan dikaitkan karakteristik khas peserta didik. Berikut modul ajar yang saya buat. Saya membuat modul ajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4, bab keempat, meliuk dan menerjang, tema bergerak, submateri ide pokok dan ide pendukung. Untuk kompetensi awalnya, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dalam suatu paragraf atau teks bacaan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi ide dan ide pendukung pada suatu paragraf atau teks bacaan. Yang ketiga, peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Kemudian di modul saya juga ada alat dan media pembelajaran. Saya menggunakan PowerPoint mengenai pengertian ide pokok dan ide pendukung. Kemudian ada tayangan video dari YouTube tentang cerita dikenal karena menari. Kemudian saya menggunakan buku guru dan buku peserta didik Bahasa Indonesia kelas 4, menggunakan LCD proyektor dan laptop. Untuk target peserta didik, untuk peserta didik reguler, umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan mencapai pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tinggi atau HOTS. Untuk modelnya, saya menggunakan model PBL. Untuk selanjutnya, di modul ajar saya juga terdapat CP dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada pemahaman bermakna yang berisi tentang ide pokok dan ide pendukung. Kemudian ada pertanyaan pemantik, ada 3. Yang pertama, pernahkah kalian melihat atau melakukan kegiatan seperti itu? Yang kedua, sebutkan kegiatan yang dilakukan anak-anak pada gambar. Kemudian yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang tarian? Kemudian ada juga di modul saya persiapan pembelajaran.
Untuk pendahuluannya, alokasi 10 menit. Yang pertama, guru akan membuka pembelajaran dengan salam, kemudian dilanjutkan dengan ketua kelas memimpin dengan doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu nasional. Yang keempat, guru menanyakan pertanyaan pemantik atau pertanyaan awal untuk sebagai apersepsi. Yang kelima, peserta didik mendapatkan bintang penghargaan bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari guru. Yang keenam, peserta didik menyimak penjelasan guru terkait tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Untuk kegiatan intinya dalam model PBL ada beberapa sintak. Yang pertama, saya menggunakan sintak orientasi tentang permasalahan kepada peserta didik. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Sintak yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan sintak yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Selanjutnya untuk kegiatan penutup, alokasi waktunya 10 menit. Yang pertama, peserta didik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan jika ada materi yang belum dipahami. Yang kedua, peserta didik bersama guru membuat kesimpulan. Yang ketiga, peserta didik mengerjakan soal tes evaluasi. Yang keempat, peserta didik bersama guru melakukan refleksi pembelajaran. Yang kelima, peserta didik menyimak penjelasan guru terkait pembelajaran selanjutnya. Yang keenam, menyanyikan lagu daerah. Yang ketujuh, diakhiri dengan doa. Dan yang kedelapan, mengucapkan salam. Untuk asesmen pembelajarannya, di sini saya menggunakan tiga asesmen, yaitu asesmen diagnostik, yaitu berupa pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, tanya jawab sebagai tindak lanjut. Kemudian ada penilaian sumatif yang berisi tentang observasi sikap, performa hasil karya, keterampilan, dan pengetahuan selama kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada penilaian formatif yang berupa tes evaluasi ulangan harian. Untuk kegiatan remedial dan kegiatan pengayaan, untuk kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target. Untuk pengayaannya dibagikan untuk peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya sudah melebihi. Untuk refleksi bagi guru, ada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Catatan hasil analisis guru dalam kegiatan refleksi akan menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran selanjutnya. Oleh sebab itu, guru harus mampu secara jujur mengungkapkan kendala-kendala apa saja yang dialami pada saat pembelajaran. Untuk refleksi peserta didik, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi peran anggota keluarga. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan gotong royong. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi perannya saat kegiatan gotong royong. Untuk penilaiannya, berikut ada penilaian diagnostik non-kognitif dan diagnostik kognitif. Selanjutnya ada penilaian sumatif. Kemudian ada rubrik penilaian keterampilan. Dan ini adalah LKPD untuk modul saya yang berisi mengenai menentukan ide pokok dan ide paragraf dalam sebuah bacaan. Untuk output yang terjadi di lapangan, yang pertama yang dihasilkan ada LKPD, yang kedua ada media pembelajaran, yang ketiga ada perangkat ajar dengan media interaktif, yang keempat ada video mengajar, yang kelima ada dokumentasi. Untuk hal yang dipelajari dari rangkaian proses ini, hal yang perlu dipelajari dan diobservasi adalah saya sebagai guru harus memiliki selalu membangun pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan media menarik, menggunakan banyak permainan dan aktivitas nyata untuk dipraktekkan. Dan yang pemaparan terakhir, tips yang dapat memberikan kepada masyarakat luas jika menghadap dengan peserta didik yang memiliki karakteristik tersebut atau yang pernah Anda pelajari.
Tips untuk guru dan juga orang tua harus menyadari bahwa cara berpikir anak usia 7-11 tahun adalah berpikir konkret. Jadi adalah sangat membutuhkan contoh nyata yang bukan abstrak dalam setiap pembelajarannya. Jadi dalam kegiatan belajar, mengajar baik di rumah maupun sekolah harus berkaitan dengan hal-hal nyata terutama yang ada di sekitarnya dalam keseharian. Kemudian pembelajaran harus dibangun dengan cara menyenangkan karena pada usia mereka sangat menyukai bermain. Terima kasih. Berikut pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.